Bismillahirrahmanirrahim. Suara ini jelas tak yang belakang? Jelas. Bapak suaranya jelas tak? Minta kalau ada tolong teknisi miknya infonya diturunkan lagi supaya gemar berkurang. Ada teknisi. Hah? Betul? Itu turun. Cek satu, cek satu, cek satu, cek satu. Jelas bu? Cukup ya. Cek. Baik. Cukup. Sebelum saya memasuki ke materi kita mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj, terlebih dahulu saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada adik-adik. Yang bisa jawab adik-adik dapat hadiah dari Ustaz. Ya, duduk mantap-mantap. Dapat hadiah dari Ustaz. Berapa ya Ustaz hadiahnya? Bukan yang tak Insya Allah dapat hadiah dari Ustaz. Oke. Ada 3 pertanyaan. Yang bisa jawab tunjuk tangan. Paham? Yang bisa jawab tunjuk tangan. Hadiahnya 5.000. Dapat kompas akhir. Yo, perhatikan pertanyaannya. Siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW? Yang tadi berdiri. Ini. Berdiri. Kamu apa ngantuk? Berdiri. Siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW? Maka Anda belum kenal. Siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Benar kan? Benar, dapat hadiahnya dari itu. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa nama ibunda Nabi Muhammad SAW? Itu, berdiri, sini. Iya itu. Ayo. Oke. Siapa nama ibunda Nabi Muhammad SAW? Siti Aminah, benar bu? Dapat hadiahnya. Lanjut pertanyaan rebutan. Ibu-ibu jangan dulu. Siapa? Perhatikan pertanyaannya. Siapa nama temanku Filipin yang pintar pantun? Siapa nama temanku Filipin yang pintar pantun? Dardi. Siapa nama teman Filipin yang pintar jualan? Nael. Siapa teman Filipin yang
Sekali lagi. Baik, sekali lagi. Siapa nama kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang cewek itu, nah itu. Ayo. Siapa nama kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Abdul Muthalib dapat hadiah 5.000. Nah, beri tepuk tangan. Baik. Sekarang adik-adik diam, Ustaz ceramah dulu, nanti ada pertanyaan lagi. Sekarang kita giliran Bu, kita cek semangat antara bapak-bapak dengan ibu-ibu, siapa yang lebih semangat? Kita sambung aja. Ibu-ibu dulu, sambung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Qul huwallahu ahad. Nilainya 80. Lagi, Inna a'tainakal kautsar. 85. Anak-anak, Qul a'udzu birabbil falaq. 95. Sekarang bapak-bapak jangan tahu ya. Bapak-bapak jangan kalah. Alif lam tengok semangat ibu-ibu, tengok. Tengok. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. 90. Tengok ini. Alhaakumut takatsur. Semangat. Sekarang giliran. Ya, jangan. Yuk, sekarang kita mulai. Kira-kira kalau selama di grup kita sejam, boleh ya? Cuma mungkinlah tidak pakai ceramah lame-lame, kena ya kaitan malam, belajar 11, kurang dari jam. Jadi mungkin sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Upin Ipin makan ketoprak. Balik Uma makan bobo. Yang jawab salamnya dengan kompak, insya Allah tahun depan berangkat umroh. Sekali lagi, Upin Ipin sengat-senengat. Cakep ya. Upin Ipin sengat-senengat. Balik Uma makan godo. Yang jawab salamnya dengan semangat tahun depan berangkat umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Semoga yang menjawab salam tadi Allah limpahkan rahmat, umur panjang sampai seabad, rezeki bertambah berlipat-lipat. Bapak punya bini sayang cantik kata mak, tak olah maksiat. Ibu-ibu juga punya laki sayang kita pelak. Tiap kali Yusuf sebat, itu namanya ngolok nak dilimpah. Amin, nak dilimpah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-siddiq wa tuqa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Kepala Desa Murugen, Kakanda Iskandar beserta jajaran pemerintahan, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka masyarakat cerdik pandai, Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Insyaallah kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bu, namanya bersyukur. Ngapain banyak bersyukur? Allah menciptakan kita hidung. Hidung ikan ketika kita bernafas, udara masuk ke hidung, nempel pada dinding sel kemoreseptor. Kemudian dengan cepat akan berikatan dengan reseptor spesifik pada membran sel kemoreseptor. Ikatan ini yang menyebabkan potensial aksi atau impuls yang dikirim dari sel saraf menuju ke otak. Siapa yang menciptakan hidung? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa membedakan antara mana bau parfum dengan mana ngomong, antara bau parfum dengan bau sentuh. Karena mengapa yang menciptakan hidung kita? Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hidung ini yang menciptakan manusia, maka kita tidak bisa membedakan mana bau parfum, mana bau air violasi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, kita dituntut oleh Allah untuk banyak-banyak bersyukur. Maka ada syairnya, Bu. Harta banyak kita bersyukur, harta dikit kita bersyukur. Ayo bareng-bareng lagi. Harta banyak kita bersyukur, kita bersyukur, badan gemuk kita bersyukur, badan kurus kita bersyukur, gigi cantik kita bersyukur, laki bermos kita bersyukur. Allah menciptakan kita jantung. Jantung kita akan mampu berdetak 115.000 detak per hari. Dan jantung kita ini mampu berdetak 115.000 detak per hari. Itu bagi jantung orang normal. Dek, 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 dek. Bagi jantung orang yang lagi jatuh cinta 200.000 detak per hari. Dek, 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 dek. Bagi jantung orang pengantin baru 300.000 detak per hari.
Jantung mampu memompa darah 15.000 liter per hari. Kalau dikonversi ke galon, kalau ada 600 galon ayo jantung kita mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Sampai yang menciptakan jantung kita, maka tiada kata yang pantas terucap dari mulut yang kotor ini melainkan kalimat Alhamdulillahirabbil. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tumben Pak. Ngapain tumben? Biasanya setiap kali aku ceramah selalu yang paling banyak hadir itu ibu-ibu. Tapi alaikas subhanallah, yang lebih banyak bapak-bapak. Tapi tidak bisa kita pungkiri kalau kita bandingkan siapa yang paling semangat antara ibu dengan bapak dalam masalah agama, maka jawabannya adalah ibu. Siapa yang paling rajin selawat, bapak apa ibu? Ibu. Yang rajin majelis taklim, bapak apa ibu? Ibu. Yang rajin selawatan, bapak apa ibu? Ibu. Yang rajin pengajian, bapak apa ibu? Ibu. Yang rajin ngerumping hati orang, bapak apa ibu? Mereka ini adalah istri-istri yang soleha. Koyong kandar maaf, koyong tidak bisa jadi kades kalau tanpa kontribusi seorang istri. Maaf, aku tidak bisa jadi ustaz kalau ada kontribusi dari istri. Bapak tidak bisa jadi gubernur tanpa seorang istri. Bapak tidak bisa jadi RT tanpa seorang istri. Begitu juga bapak bisa setruk karena seorang istri. Makono, jangan bangga. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Ustaz, apa arti Isra Mi'raj? Isra definisi secara bahasa, definisi secara etimologi, definisi secara lughatan, artinya perjalanan di waktu malam. Apa adik-adikku? Perjalanan di waktu malam. Apa bu? Perjalanan di waktu malam. Jadi kalau ada bujang gadis bermotor aerob, bermotor acting ngebut-ngebut jam 10 malam, boleh belakangnya nanti dulu. Jam 10 malam berarti bujang gadis itu lagi nangis Isra. Ada bertengkar dengan laki ngegembor pakaian kabur rayuma jam 12 malam berarti bebe itu lagi nangis Isra. Malam-malam tanya gue kanar, nak mana tuh bebe? Jawab bebe itu nak Isra. Makanya Isra secara bahasa perjalanan di waktu malam. Tapi secara syar'an, secara istilah perjalanan yang sangat amat panjang ditempuh dalam waktu yang sangat amat singkat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari masjid apa? Dari masjid apa? Haram ke masjid Alladzi barakna yang kami berkahi haulahu sekitarnya linuriyahu min ayatina untuk kami berikan tanda-tanda kekuasaan kami. Subhanalladzi, Allah mengawali ayatnya dengan kalimat tasbih. Subhana, maha suci Allah. Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa spektakuler, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih.
Al-Quran menceritakan bagaimana terciptanya Nabi Adam dan Hawa dan diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Musa membelah Laut Merah. Wa auhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahr. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukul tongkatmu ke Laut Merah. Firman Allah, wa auhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahr. Pada saat itu adik-adikku, Nabi Musa dikejar oleh bala tentara Firaun. Nabi Musa bersama para kaumnya pergi lari dari Mesir menuju semenanjung Sinai, diburu, dikejar oleh bala tentara Firaun. Siapa yang memimpin peperangan itu? Firaun. Siapa jenderal panglima perangnya? Haman. Dikejar dengan tentara bersenjata lengkap, artileri, kavaleri, infanteri, semua diterjunkan. Para pasukan-pasukan kiri Firaun semua diterjunkan untuk mengejar kaum dan umat Nabi Musa. Nabi Musa lari dari Mesir, lari dari Mesir, lewat semenanjung Sinai sampai ke Laut Merah, akal buntu, depan laut, belakang musuh. Ya Allah, dengan Musa. Makmane, ikat ujian paling berat. Kaumnya sudah mulai protes, Ngapain dia kami nak minummu Nabi Musa? Andaikan kami tak ikut kau, tak mungkin kami macam hidup dalam kita. Di pulau karakter orang Yahudi, karakter Bani Israel, andaikan kami tak ikut kamu, wahai Musa, tak mungkin kami dalam keadaan terhimpit seperti ini. Depan laut, belakang musuh. Terlihat dari kejauhan debu-debu berterbangan, menandakan pasukan bala tentara Firaun itu sudah mulai dekat. Pasukan elit pemanah sudah mulai menarik lagi. Buntu akal Firaun. Apa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Wa auhayna ila Musa an qarib bi'asakal bahr. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke Laut Merah. Dipukul oleh Nabi Musa, terledak. Apa yang terjadi? Fakana kullu firqin kattayil azim. Maka pada saat itu Laut Merah terbelah menjadi dua, bagaikan ombak yang menggulung-gulung. Yang satu menggulung ke kanan, yang satu menggulung ke kiri. Subhanallah. Dalam ayat ini ada tak diawali dengan kalimat subhanallah? Tak ada. Tetapi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah awali dengan kalimat subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala apa? Dari segala kekurangan, dari segala kelemahan, dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj? Ada yang bisa jawab? Dapat hadiah. Apa penyebab terjadinya Isra dan Mi'raj? Ada yang bisa jawab? Dapat 20.000. 20.000. Terakhir ongkos bensinmu. Ada yang bisa jawab maju? Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj? Latar belakang peristiwa itu. Baik. Yang pertama, yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj, meninggal istri beliau. Siapa? Siapa? Khadijah, sedih Rasulullah. Yang kedua, meninggal paman beliau. Siapa? Abu Talib. Bu, Rasulullah istrinya meninggal, sedih, nyembul. Rasul, istrinya meninggal, nyembul. Bapak, istri meninggal, ulangi lagi. Rasul, istrinya meninggal, nyembul. Bapak, istri meninggal,
Lah, banyak kasus maaf ngomong. Bapak-bapak zaman sekarang giliran bini tinggal tembuk menong bawa tangan dapur. Mengkuk menong pinggir musi. Kapan tanya anaknya HP bawa tubuh, apa tubuh lapor nak makan? Apa tubuh nak kopi bah? Apa tubuh nak makan juga? Terus nak HP bah? Kawin lagi, Allah. Belum seminggu gini mati lah anakmu tak apa. Oh, Masya Allah. Meninggal istri beliau Khadijah, sedih Rasulullah. Siapa orang yang pertama kali menghibur Rasulullah ketika Rasulullah mendapat wahyu? Khadijah. Rasulullah tiba-tiba dipeluk oleh Jibril dari belakang. Muhammad, iqra. Baca dulu, baca. Ma ana biqari, aku dah baca menggigil Rasulullah. Bercucuran keringat jatuh dari dahinya. Langsung dipeluk lagi oleh Jibril. Ya Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, baca. Ma ana biqari, aku dah baca. Tiga kali dibaca oleh Jibril, barulah Rasulullah menjawab, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Balik ke rumah Rasulullah demam tinggi, bercucuran keringat jatuh, langsung diselimuti oleh istrinya Khadijah. Andaikan laki ibu balik dari rumah jam 12 malam, bercucuran keringat dia, assalamualaikum sayang, waalaikumsalam, buka itu sayang, tolong kerengku, kamu kereng kamu dah dulu, keren. Ulangi lagi. Laki kamu malam-malam balik jam 12. Singo dak tem begadang ke rumah. Gawe dak tem berjudi. Gawe dak tem singo dak keruang. Balik rumah ni masuk angin. Datang-datang tidak keren. Keren kamu dah? Tak normal. Dak keren. Itu kewajiban seorang istri kepada suami, apapun perbuatan seorang suami, kewajiban istri keren. Asal kesal-kesal dikit apa-apa keren. Tuntut kawin yang 500, yang pingin aja. Jangan yang 1000, yang pingin saja. Sikapkan buka, ada tahu buka. Tak ada apa, sabar. Sambil berdiri, subhanallah, 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 subhanallah. Jengoknya lagi dong. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jengoknya lagi berani coba lagi. Innalillah, innalillah. Contoh Khadijah istri yang soleha. Istri Rasulullah soleha. Benar kan Rasul? Istri Rasulullah itu soleha. Itu Aisyah. Pengen tak seperti Aisyah bu? Karena kasihan. Aisyah bu, setiap kali Rasulullah pulang dari dakwah, berkeringat badan beliau, basah baju beliau, masuk Rasulullah ke rumah, disambut oleh Aisyah, dilepas bajunya oleh Aisyah, itu keringat Rasul diperas, dicium oleh Aisyah. Harum semerbak bagaikan minyak kasturi. Itu Aisyah, wanita soleha. Pengen bu jadi istri soleha? Pengen seperti Aisyah? Pengen seperti Aisyah? Kuat nyawa. Pengen tak seperti Aisyah? Aman kamu pengen seperti Aisyah? Laki kamu balik mantang? Laki kamu balik mantang, balik dari nanti masuk rumah, lepas bajunya bu, lepas bajunya, peras keringatnya. Tuh, yung dalam-dalam. Insya Allah. Innalillah.
Meninggal istri beliau Khadijah. Kemudian siapa lagi yang meninggal? Paman beliau Abu Thalib. Tak kati lagi yang membela Rasulullah ketika dakwah. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, diterima tak oleh penduduk Taif? Tidak, dilempar pakai kotoran onta, dilempar pakai batu. Rasul Nabi kita ketika berdakwah di Taif dilempar oleh anak-anak Taif. Pakai apa? Kotoran onta. Berjalan Rasulullah. Anak-anak Taif melempar Rasulullah pakai kotoran onta. Daminya kotoran onta itu. Penemukan. Ada yang naik kepala batu, ada yang naik kaki batu. Kalau bola netes darah dari jidat, dari menetes darah dari kaki. Apa tawaran Jibril kepada Nabi? Wahai Rasulullah, andaikan setetes darah itu jatuh dari kakimu ke tanah, maka akan aku ratakan penduduk Taif dengan jabal itu. Masya Allah. Itu tawaran Jibril kepada Nabi kita Muhammad. Andaikan tawaran Jibril itu ditawarkan kepada Imam Sahur, kemana? Maaf, wahai Sahur, andaikan darah itu menetes dari kakimu ke tanah, maka akan aku ratakan, aku banjiri penduduk Taif dengan air besi. Kira-kira kemana penduduk Taif? Lantak kelawil, musnah kelah penduduk Taif. Itu kalau kita dan kita Nabi Muhammad SAW sabar. Sedih beliau, makin kesedihan itu kemudian Rasulullah bawa ke dalam masjid. Duduk Rasulullah ke hamparan pelataran Masjidil Haram. Disitulah datang sebuah makhluk yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk membawa Rasulullah SAW pergi Isra dan Mi'raj. Apa nama makhluk itu? Buruk. Baik. Sekarang pertanyaannya, berapa kecepatan buruk? Berapa kecepatan buruk? Kecepatan uang berjalan kaki 5 km per jam. Nah, jalan kaki 5 km per jam. Itu pun kalau uangnya sehat. Kalau uangnya kakek kue umur 90 tahun labungku ekor termati kasaturan 2 km per jam. Nah, jalan. Ada yang lebih cepat lagi? Motor. Berapa kecepatan motor? 60 km per jam. Di atas itu pesawat 700 km per jam. Makanya memang pramugari itu kalau kita naik pesawat sering ada attention. Selamat datang para penumpang yang terhormat dan ucapkan selamat datang di penerbangan Ayat Jarak dalam penerbangan JT 002 tujuan Jakarta. Penerbangan ini ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit dengan kecepatan jelajah 700 km per jam dengan ketinggian jelajah 32.000 kaki. Kami himbau pada seluruh penumpang untuk menegakkan sandaran kursinya, untuk melipatkan kursinya dan dilarang berhenti. Berapa kecepatan pesawat? 700 km per jam. Di alam semesta ada sesuatu benda yang paling cepat. Apa itu? Cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Jarak antara matahari bumi 140 juta kilometer. Matahari membutuhkan waktu 4 menit untuk menembakkan cahayanya ke bumi. Jadi cahaya yang kita rasakan sekarang adalah cahaya yang ditembakkan matahari 4 menit lagi. Pertanyaannya, berapa kecepatan buruk? 7 kali lipat kecepatan cahaya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan min
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berangkat Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat, mengimami para ruh para nabi. Kemudian mi'raj ke Sidratil Muntaha, Mustawa, Rafrafil Akhtar, ke Arusy, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditempuh dalam waktu sepertiga malam. Menurut logika tak masuk akal, tapi menurut iman, jika arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Bertemu dengan Allah, terduduk Rasulullah, dan sanggup melihat zat Allah, langsung Rasulullah duduk. Sambil mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatuh. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala salawat, segala kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa dijawab Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan begitu pun wahai Nabi, keselamatan bagimu. Dijawab oleh Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Dan keselamatan bagi kami dan para hamba-hamba yang soleh. Diturunkanlah syariat sholat 50 rakaat. Itu asal mulanya. Turun Rasulullah ke langit ketujuh, oleh 50 rakaat. Bertemu dengan Nabi Musa, tanya oleh Muhammad, aku oleh syariat sholat 50 rakaat. Ya Allah Muhammad, umatku baik besok tinggi juir, dah sambung 50 rakaat. Ada lagi umat kau singgung, cik, kuhu, kita telah. Tak hentak semayang 50 rakaat. Jangankan 50 rakaat, 50 waktu. 5 waktu baik, ada zuhur terlepas, asar terliwat, maghrib tidur, isya jebur. Tak deng-deng terliwat, cuma 5 waktu. Masya Allah. Lalu apa hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj itu? Adalah sholat. Perbaiki sholat kita, Pak. Hari ini kita sedang berada di bulan Rajab. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Benahi sholat kita, Bu. Alhamdulillah, Masjid Nurul Hidayah, Masjid Nurul Iman. Tadi kak yang azannya bagus, suaranya bagus, masih muda. Jangan contoh di kota. Kalau di kota-kota yang imam, yang azan, latue umur 70, umur 90 tahun, gigil lapis, napas lalu terputus. Jadi imam, jangan lagi kalau ada pengurus-pengurus masjid yang latue-tue. Saatnya mereka pensiun. Malu kita yang muda. Intermezzo. Malu kita yang muda-muda kalau yang tua-tua pengurus masjid. Yang azan mentang sejadah tua-tua. Tapi alhamdulillah Masjid Nurul Iman yang azan tadi kan siapa yang azan tadi kan? Nah, Bu, andaikan yang azan tua-tua yang umur 90 tahun gigi langsung napas lapis dalam batuk-batuk, kalah tak orang itu masjid? Kalah tak? Bayangkan dia tadi minta, azan minta. Allah Akbar, awak tak boleh kena. Allah Akbar, nak tak kau datang mah? Oh, nari limon.
nutup lini tapi lewat keluar. Coba aman yang azan nanti yang tadi, yang muda-muda, yang masih Quran tadi kan azan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi speakernya bagus, ngecek speaker Masjidil Haram, suaranya menggema mantul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedang tak jamaah? Sedang. Sampai namanya kasar tadi kan? Iqbal. Ya, Iqbal. Azan ya. Tapi jangan buat main-main. Mentang-mentang kau hafal lagu dangdut, buat kamu nada lagu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Tak boleh. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ya, haram. Jadi sesuai namanya. Yang lima, perhatikan. Yang lima, depan. Yang muda-muda maju. Utamakan lebih bagus lagi yang tamatan pondok baru maju. Suaranya bagus, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makhorejnya bagus. Semua dia maju. Jangan nyoba yang kue, aman nyoba yang kue. Apalagi imam tarawih 23 rakaat dewa hilang. Tuwe. Imam dia 23 rakaat tarawih. Jamaah belakang dia boleh. Allah Akbar. Ustaz tak nanya, galak tak sembahyang aman imam mewah waktu galak tak? Galak? Galak? Galak tak bu? Bayang ke baik imam? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasihan saatnya generasi muda maju. Iqbal maju kau jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah jamaah belakang. Ada bagus. Suaranya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ila akhir ayat sampai Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Udah Yasin. Suaranya sedap. Kita ikuti. Yasin. Makanya yang jadi imam meskipun kau hafal Al-Quran jangan sombong. Jangan terbesit di hatimu untuk sombong. Akibat sering lupa surat, lupa ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim siratal ladzina ala siratin mustaqim siratal ladzina. Hati-hati. Boleh ayat pendek-pendek baik. Tengok keadaan makmum. Kalau makmum banyak yang kue-kue, baca surah pendek. Kalau banyak yang muda-muda, boleh pakai surah panjang. Jengok belakang, kue-kue pendek kan surah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Udah Iqbal. Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ولا أنتم عابدون ما أعبد.
wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Alhamdulillah, jamaah belakang ada yang bawah langsung dibenerin Mang Kawan. Laku. Cuma sama dari belakang. Laku. Alhamdulillah. Laku dinukum walakto. Jamaah itu berdemo belum. Ulang saya awal. Makanya yang jadi imam harus paham, yang jadi makmum harus paham. Imam, walaupun pintar-pintar imam, usahakan di belakang imam orang yang minimal hafal beberapa surah. Untuk apa? Ketika imam lagi ayat diberi oleh makmum di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, benahi sholat kita. Pahami rukun sholat, pahami syarat wajib sholat, pahami sunnah sholat, pahami hal-hal yang membatalkan sholat. Dek, sembahyang lagi makan, sembahyang sambil makan sah tak? Allahu Akbar. Sah tak sembahyang? Sembahyang sambil menjawab sah tak? Sah tak? Allahu Akbar. Pak mana kita kata berapa? Dapat di sini yang tahu yang akan ngetrek cuma dapat duit. Boleh tak jalan? Tak boleh. Sembahyang sambil kentut. Boleh tak? Hah? Tak boleh. Aman tak ketahan? Tidak kan masalah boleh. Sembahyang tengah sembahyang kentut. Sadar sembahyang? Hah? Tak sah. Sembahyangnya tak sah, wudunya batal. Kalau dalam tengah sembahyang ada rasa sunat kentut, langsung mundur dari fokus. Jangan tahan. Jika banyak kejadian sembahyang bisa larangan ketiga, ayo tanggung, tahan. Bingung. Lagi dia gerakkan kaki. Terakhir napas terakhirnya di tahiyat giliran imam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dia keluar anginnya di tengah sholat batal sholatnya, batal wudhu. Tapi kalau seandainya kentutnya di salam ke kiri, batal tak sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal tak sembahyang? Hah? Batal tak sembahyang? Tak. Sholatnya sah karena sudah penutupan rukun. Rukun sholatnya sudah sempurna. Yang wajib masuk ke dalam rukun itu salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tertib rukunnya. Salam ke kiri itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Beron lama. Pahami yang membatalkan sholat, syarat wajib sholat dan sunat-sunat sholat. Baik, saya bersama lagi. Lanjut silakan. Terakhir Bu, seperti request permintaan dari kakanda tadi dari judul bahwa kita dianjurkan untuk mencontoh akhlak Rasulullah SAW, khususnya anak-anak remaja, adik-adik kita ini Bu. Zaman sekarang zaman modern berbasis digitalisasi, zaman di mana proyek-proyek kapitalisme dengan orientasi merusak akhlak
budaya Yahudi masuk tanpa filter, arus budaya Barat masuk tanpa filter, memproduksi barang-barang haram, proyek kapitalisme memproduksi barang-barang haram, dipasarkan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Siapa yang mengkonsumsi? Anak-anak remaja kita. Apa barang-barang haram? Narkoba, narkotika, ganja, inek, ekstasi, psikotropika, fentanyl, morfin, heroin, opium, metadon, utang, satu-satu diproduksi secara massal. Siapa yang mengkonsumsi? Anak-anak remaja. Belum lagi minuman keras, bir, avokat, raki, soju, arak, tuak, brandy, whisky, kopi dereka, itu amer. Siapa yang mengkonsumsi? Anak-anak remaja kita. Anak SD, kita tanya hafal tak salawat? Tak hafal. Bukan jika di Lembang. Jadi yang kau hafal apa? Aku hafal lagu Pilih Pintar. Lagu apa? Ayat Susanti, perempuan banyak dosa, gigi banyak patah, jalan suci mata. Lagu anak sekarang. Anak-anak gadis SMP, SMA, suruh nyanyi salawat, dah hafal. Apa yang dia hafal? Lagu India, lagu Korea. Anak-anak SMP, SMA. Tim tegaknya anak-anak zaman sekarang sampai generasi tak rusak, sampai ibu-ibu boleh ibu ibu-ibu ikhlaslah kamu kalau nak kondangan tak dendem, pakai kalung masak kebogel, pakai tas macam-macam merek, ada Dior, ada Montong, ada Gucci, ada seragam. Pakai make up Wardah, Mustika Ratu, Sari Ayu, pakai sekali. Masya Allah. Kalau terajuk ini dari lagi, dalam terajuk apa yang dia baca, apa yang dia nyanyi, lagu-lagu sengsara, yang mulut bawa dapat. Oh, gara-gara tak turun gaji lagi. Sampai di zaman sekarang beda dengan dulu. Mana dibikin lagi berboro bawa tanah dapur. Di zaman sekarang, dari sepuluh keluar tanah dapur, hibur diri, datang ke Beko, kami remote buka TV, nonton Indosiar, ikatan cinta. Aku belum yang selalu awal kaki Jakarta gawe pada dendek tuduh Andi Mutoroy sampai Andi masuk penjara, ambil dalam penjara Andi Mahir Arena. Untungnya diselamatkan Aldebaran. Walaupun tujuan utama Aldebaran dan Andi bukan Roy, tapi pada akhirnya mereka menikah, tumbuh benih cinta di antara mereka. Kontraknya tiba-tiba iklan clear instrumen teknologi komputer tidak hanya bersifat tidak harus pembebasan yang kelihatan iklan ini. Maukah kita jalan generasi muda kita masukkan anak kita dalam pendidikan agama? Kita berani mengeluarkan 1 juta anak kita privat matematika, 2 juta anak kita privat bahasa Inggris. Kita berani tergerak. Tapi ketika anak kita masukkan pendidikan Al-Quran, 100
100.000, 200.000 kita pilih. Padahal yang mentalkinkan kita sakaratul maut siapa? Anak kita yang di agama kita sakaratul maut. Ayo bangun Fatihah la ilaha illallah. Ayo bangun Fatihah la ilaha. Ada tak yang mentargetkan kita biduan-biduan yang kamu sawit 200.000? Ada tak? Biduan kapan nanya? Ayo goyang rumah 200.000 nyawer. Ada tak biduan untuk kita sakaratul maut bidu dan target kita? Tak boleh. Ayo pak goyang rumah. Ayo goyang rumah. Tak boleh. Tapi anak-anak kita yang kita didik kita masukkan ke dalam pendidikan agama. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, hikmah dari kehidupan Islam dan Irak benahi sholat kita. Kalau aku kupat lebih kita lagi untuk berjamaah penuh. Yang kedua, regenerasi pemuda. Jadi mulai sekarang kita masukkan, kita kontrol anak kita supaya tidak terbawa arus ke zaman modern. Zaman modern sudah pasti kita harus mengikuti zaman modern. Tetapi kita sebagai orang tua harus di bawah kontrol orang tua. HP boleh dipakai oleh anak, tetapi kita harus tetap mengawasi. Kita tetap harus mengkontrol anak-anak kita. Dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kurangnya dari diri pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.